Andai Allah tunjukkan akhir perjalanan hidupmu hari ini, andai Allah tunjukkan akhir perjalanan hidupmu hari ini, apakah kamu akan tersenyum lega atau gemetar ketakutan? Kita sering begitu yakin akan masa depan dengan rencana, cita-cita, dan target duniawi. Padahal tak ada satupun dari kita yang tahu di mana, kapan, dan bagaimana perjalanan ini akan berakhir. Mungkin akhir itu indah, penuh cahaya, disambut para malaikat karena amal yang tulus. Tapi bisa juga sebaliknya, gelap, mencekam, karena hidup lebih banyak dihabiskan dalam kelalaian. Andai tirai takdir itu dibuka sejenak dan kamu melihat posisi terakhirmu di surga atau neraka, apakah hidupmu akan tetap sama setelahnya? Atau justru kamu akan mulai memperbaiki sholatmu, memaafkan lebih banyak, dan berhenti menunda taubat? Karena pada akhirnya yang paling menakutkan bukanlah kematian itu sendiri, tapi berakhir tanpa bekal cukup untuk pulang. Andai Al-Quran menghampirimu di akhirat, apa yang akan ia katakan padamu? Akan datang sebagai penolong atau sebagai saksi yang menuntut. Di akhirat nanti, Al-Quran bukan lagi sekadar musyaf di rak, bukan sekadar bacaan indah yang dilantunkan saat tahlilan atau Ramadan. Ia akan hidup. Ia akan bersuara. Ia akan menjadi hujah yang bisa menyelamatkanmu atau justru menyudutkanmu. Bayangkan jika ia berkata, dia membacaku setiap malam, menangis karena ayat-ayatku, dan mengamalkanku dalam hidupnya. Alangkah bahagianya hari itu. Tapi bagaimana jika ia berkata, ia meninggalkanku, hanya membuka ketika butuh pertolongan, tak pernah benar-benar berusaha memahamiku. Maka siapa lagi yang bisa membela? Hari itu akan datang. Dan ketika Al-Quran menghampiri kita, semoga ia datang dengan wajah berseri, bukan dengan luka karena kita abaikan selama hidup. Andai setiap sedekahmu menjadi cahaya di kuburmu, bayangkan jika setiap sedekah yang kau keluarkan hari ini, sekecil apapun, akan berubah menjadi cahaya yang menerangi gelapnya liang lahatmu nanti. Mungkin satu lembar ribuan yang kau berikan dengan ikhlas, satu bungkus makanan untuk orang lapar, atau satu senyuman yang membuat hati orang lain lega. Saat tubuhmu terbujur kaku, terpisah dari dunia dan semua yang kau kejar, sedekah itu akan hadir sebagai teman setia. Ia tak butuh sorotan kamera, tak peduli pujian manusia. Cukup keikhlasanmu yang menjadi syarat agar ia tumbuh menjadi cahaya yang tak padam. Maka sebelum kita menyesal karena terlalu lama menahan tangan, mari mulai memberi. Mungkin kita sedang menanam penerang untuk malam paling gelap dalam hidup. Malam pertama di alam kubur. Dan saat semua pergi, sedekahmu akan tetap tinggal, menyinari keabadianmu. Andai setiap pilihan hidupmu diputar di hadapanmu, bayangkan jika setiap keputusan yang pernah kamu ambil, setiap langkah, setiap kata, setiap pilihan kecil maupun besar, diputar seperti film di hadapanmu. Apa kamu akan tersenyum bangga atau justru menunduk malu? Pilihan untuk menunda kebaikan, untuk memaafkan atau menyimpan dendam, untuk mengabaikan panggilan sholat, atau untuk memilih dunia daripada akhirat. Semuanya akan terlihat jelas. Tak ada lagi pembelaan, tak ada lagi editan. Semua akan tampil apa adanya. Saat itulah kita sadar bahwa setiap pilihan bukan hanya berdampak sementara, tapi kekal. Maka sebelum hari itu datang, saat semua tayangan hidup kita diperlihatkan tanpa sensor, mari kita pastikan bahwa tiap keputusan hari ini adalah sesuatu yang layak kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Andai kamu tahu siapa yang membencimu diam-diam, andai kamu tahu siapa yang diam-diam membencimu, apakah kamu akan membalasnya atau justru mendoakannya? Hidup ini penuh wajah ramah yang menyimpan luka, senyum yang menyimpan kecewa, dan diam yang menyimpan rasa iri. Mungkin mereka dekat, mungkin juga jauh, tapi yang jelas mereka ada. Tapi ingat, yang Allah nilai bukan siapa yang membencimu, tapi bagaimana kamu merespons kebencian itu. Ketika kamu memilih untuk tidak membalas, ketika kamu memilih mendoakan daripada mengutuk, saat itulah kamu menang, bukan di mata manusia, tapi di sisi Allah. Sebab dalam diamnya hati yang terjaga dari dendam, tersembunyi kemuliaan yang tak terlihat. Maka jika hari ini kamu tahu siapa yang membencimu, jangan biarkan hatimu ternoda. Karena yang Allah janjikan bukan balas dendam, tapi balasan terbaik bagi mereka yang bersabar dan memaafkan. Andai hati bisa menceritakan semua dosamu, andai hatimu bisa menceritakan semua dosamu, apa yang akan ia ungkapkan tanpa bisa ditutupi? Ia tahu setiap kebohongan yang kau ucapkan dengan wajah tenang. Ia mengingat tiap pandangan haram yang kau anggap sepele. Ia menyimpan rasa bersalah yang selama ini kau kubur dalam diam. Hati itu, meski kau abaikan, tak pernah lupa. Andai ia bersuara di hadapan Allah, apakah kau siap mendengar sky yang selama ini kau sembunyikan dari manusia?
Spiritus masih memburstnya dengan taubat, air mata, dan kejujuran pada diri sendiri. Andai Allah mengingatkanmu sekali lagi, akankah kamu berubah? Pernahkah kamu merasa hidupmu seolah diberi peringatan melalui kegagalan, kehilangan, atau air mata yang jatuh diam-diam? Mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin itu adalah bentuk cinta Allah yang tak ingin kamu tersesat lebih jauh. Tapi pertanyaannya, berapa kali lagi kamu butuh diingatkan? Andai Allah mengirimkan satu peringatan lagi hari ini, melalui sakit yang tiba-tiba, musibah yang tak terduga, atau kematian seseorang di sekitarmu, akankah kamu akhirnya berubah? Atau justru tetap menunda taubat, seolah-olah ajal bukan giliranmu? Hati-hati, karena hati yang terus menolak hidayah bisa menjadi mati. Dan ketika hati sudah tak lagi peka, bahkan cahaya kebenaran pun tak mampu menembusnya. Maka sebelum semuanya terlambat, renungkanlah, jika ini adalah peringatan terakhir darinya. Akankah kamu tetap sama atau justru berubah untuk selamanya? Andai malaikat menulis nama terakhirmu hari ini, bayangkan jika hari ini adalah hari di mana malaikat mencatat nama terakhirmu di dunia, bukan untuk diundang ke suatu acara, tapi untuk dijemput oleh kematian. Tak ada yang tahu kapan catatan itu selesai ditulis. Tak ada alarm yang akan berbunyi, tak ada pesan peringatan yang akan datang lebih dulu. Hanya satu gerakan pena langit yang mengakhiri seluruh cerita hidupmu. Jika nama itu benar-benar tertulis hari ini, apakah kamu sudah siap? Apakah sholatmu sudah cukup menjadi penyelamat? Apakah dosamu sudah cukup kamu sesali? Apakah amalmu sudah cukup menenangkan? Jangan tunggu momen terakhir untuk menyesal, karena tak semua orang diberi kesempatan tahu kapan akhir hidupnya. Maka sebelum tinta langit menulis namamu untuk terakhir kalinya, tanyakanlah pada dirimu, apa yang masih tertinggal yang belum aku perbaiki hari ini? Andai dinding rumahmu bisa bersaksi. Andai dinding rumahmu bisa bersaksi, apa yang akan ia ungkapkan pada hari ketika semua rahasia terbongkar? Mungkin ia akan menceritakan doa-doamu yang lirih saat semua orang terlelap, atau justru membongkar amarah dan kelalaianmu saat tak ada yang melihat. Ia menyaksikan setiap langkahmu menuju kebaikan, tapi juga tahu setiap bisikan dosa yang tak pernah kau kira terekam. Tak satu pun perbuatan tersembunyi, karena dinding itu diam-diam menjadi saksi bisu yang akan bersuara di hadapan Allah. Jika ia bisa bicara, apakah kamu siap mendengarnya? Andai syalatmu menjadi saksi di hari pengadilan, bayangkan jika setiap syalatmu bisa bicara dan menjadi saksi di hari kiamat. Ia bukan lagi sekadar kewajiban yang kau tunaikan, tapi makhluk yang membawa kesaksian tentang bagaimana kamu menjaganya atau melalaikannya. Mungkin ia berkata, "Ya Allah, dia datang padaku terburu-buru, pikirannya melayang kemana-mana, tubuhnya berdiri, tapi hatinya tak pernah benar-benar hadir." Atau mungkin ia bersaksi, "Dia menjadikanku pelabuhan dari gelisahnya. Ia menangis dalam sujud. Ia jaga waktuku, dan ia selalu kembali meski terkadang goyah." Setiap rakaat akan bicara, setiap gerakan jadi saksi, dan setiap ayat yang kau baca jadi penentu. Jika syalatmu bisa melaporkanmu hari ini, apakah kau siap mendengarnya?